Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan sedikit banyak tentang Business Process Model and Notation versi 2. Kelompok 3 yang terdiri dari Aulia Cahyarani, kemudian saya sendiri Farah Dewa Yunitias, kemudian ada Muhammad Husnul Mubarak, ada Novita Hasanah, dan juga Muhammad Rizal Abdan Kamaluddin. Next. Business Process Model Notation versi 2. Apakah itu? Jadi, BPMN merupakan sistem notasi standar terbuka yang berdasarkan flowchart untuk memodelkan suatu proses bisnis. Jadi, BPMN ini khususnya versi 2 itu banyak digunakan untuk menjadi standar proses bisnis karena memang mudah digunakan oleh pengguna bisnis sehingga nantinya untuk implementasi proses yang cukup kompleks dapat diwakilkan dengan teknis kepada user. Next. Selanjutnya, sebelum ke proses bisnis yang ada pada website kita, sebelumnya ini ada use case-nya yang kemarin dibuat dan tercantum dalam laporan. Yang pertama itu ada aktornya itu admin dan pengunjung atau viewer. Nah, pada admin itu memiliki akses login, kelola profil sekolah, kelola berita, kelola data guru dan siswa, dan kelola galeri sekolah. Sedangkan pengunjung atau viewer itu memiliki mengakses website, mendapatkan informasi, dan memberi kritik dan saran. Next. Selanjutnya yaitu proses bisnis dari e-school. Yang pertama, proses yang pertama yaitu login. Dalam login itu yang bertindak sebagai user adalah admin. Admin login untuk mendapatkan hak akses edit. Yang kedua, jenis prosesnya yaitu input data siswa dan guru. Untuk usernya yaitu admin. Dan keterangannya adalah admin melakukan input data siswa dan guru. Yang ketiga, jenis prosesnya yaitu setting profile. Di sini user juga admin. Admin melakukan setting tampilan pada web. Yang keempat, upload konten. Usernya adalah admin. Admin mengunggah konten update galeri, kalender pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima yaitu upload comment. Di sini yang bertindak sebagai user adalah viewer. Keterangannya yaitu pengunjung atau viewer mengisi box kritik dan saran. Yang keenam, jenis proses yaitu upload berita. Usernya adalah admin. Admin melakukan login, masuk ke menu berita, lalu memasukkan judul, gambar, dan isi berita. Yang ketujuh, jenis proses akses fitur web. Untuk usernya sendiri yaitu viewer. Keterangannya, viewer dapat mengakses semua fitur dari web sekolah. Selanjutnya yaitu ada BPMN untuk login. Usernya yaitu admin. Yang pertama dimulai dari open web, lalu login. Setelah itu akan diproses. Jika sukses akan ke beranda admin. Jika error maka harus login terlebih dahulu sampai benar. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu input data siswa dan guru. Untuk alur yang pertama yaitu open web, habis itu masuk ke proses login. Di proses login itu memasukkan username dan password. Lalu ada cek data. Apabila data ini berhasil, dia akan sukses akan masuk ke menu. Apabila gagal, dia akan selesai untuk alurnya. Apabila sudah sukses dan masuk menu, bisa menginputkan data. Setelah itu dilakukan cek data dan ada inputan sukses ataupun gagal. Apabila sukses, dia akan masuk ke list data yang sudah diinputkan, dan apabila gagal akan masuk ke form input data lagi, dan untuk sukses dan gagal akan diberikan pesan berupa notifikasi. Setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu setting profil. Usernya di sini adalah admin. Jadi yang pertama adalah buka web, lalu admin tersebut login terlebih dahulu. Jika loginnya sukses, maka akan selanjutnya bisa ke home dan bisa setting profil. Kalau loginnya gagal, maka akan kembali ke login page atau selesai. Nah, setelah
setting profil, selanjutnya yaitu save perubahan yang telah dilakukan oleh admin. Setelah selesai, selesai. Kemudian ada proses bisnis yang namanya upload konten. Jadi ini aktornya adalah si admin sendiri. Untuk admin sendiri, dia sebenarnya kondisional bisa login lagi atau memang sudah login, kemudian masuk kepada bagian upload konten atau dashboard untuk mengedit konten. Kemudian jika konten sudah selesai, dapat di-save. Nanti save-nya akan masuk ke local database untuk selesai, kemudian di-upload, maka akan muncul pada dashboard atau halaman utama web. Ya, selanjutnya itu upload komen. Sini yang terdapat dua user, yaitu admin dan viewer. Yang pertama, viewer membuka web, lalu mencari atau memilih fitur komen, lalu viewer mengupload komen. Setelah itu admin akan menerima notifikasi, lalu oleh admin akan dibuka komen, dan jika dibalas maka viewer akan mendapatkan notifikasi. Jika tidak, maka akan end atau berakhir. Jika viewer mendapat notifikasi, viewer dapat membalas komen, atau jika tidak, maka juga akan berakhir. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu upload berita. Usernya yaitu admin. Dimulai dari open web, lalu login. Setelah itu, jika sukses langsung ke beranda admin. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu ke edit berita. Jika sudah selesai, bisa di-upload, kemudian selesai. Selanjutnya, akses fitur. Di sini ada dua user, yaitu admin dan viewer. Yang pertama, admin login terlebih dahulu ke webnya. Jika login sukses, maka akan menampilkan home atau dashboard. Jika login gagal, maka akan kembali login kembali. Lalu si viewer sendiri itu langsung buka web tanpa login. Dan setelah buka, langsung akan tertuju pada home atau dashboard web. Selanjutnya, untuk admin bisa edit data dan informasi di web tersebut, sedangkan untuk viewer hanya melihat data dan informasi yang telah tersedia di web tersebut. Lalu si admin jika melakukan edit data, maka ia akan save data. Jika sudah tersave, maka akan muncul notifikasi bahwa data telah disimpan. Nah, setelah itu selesai. Baik, Mas Barok, mungkin kalau sudah selesai BPMN-nya, silakan untuk di-end share screen. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dengan tangan terbuka, kami siap menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.